Embonese mengale ngale Embonese mengale ngale pakatuan pakaloira kuramo kalale langit tentu mo kalale utana kuramo kalale utana mamuali ya bawo intana kita into karia eni mapa sesuai mapa susuat uman karya lia siopo wana siopo wana sia-sia tahu ampele sia-sia tahu ampele mamuali yang bawo imtanah mamuali yang bawo imtanah. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, Jaringan Doa Nasional pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020 atau 40 hari, mengadakan doa pujian penyembahan selama 24 jam selama 40 hari yang akan diadakan di berbagai kota-kota di Indonesia. Mari bergabung bersama-sama di dalam 24, 40, 24 jam dan 40 hari dalam penyembahan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami dari Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa akan menjadi bagian juga dalam kegerakan doa bersama ini, pujian penyembahan di tahtanya, dan kita percaya kami yang ada di Indonesia Tengah, mewakili suku Minahasa, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa juga akan terus berdoa dan menaikkan syafaat pujian penyembahan kami di Indonesia melalui gereja kami KGPM. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Kerapatan Gereja Protestan Minahasa berdiri pada tanggal 29 Oktober tahun 1933. Itu KGPM kemudian melalui anak-anak muda
yang juga tidak bisa dilepaskan dari gerak mereka dalam kebersamaan pada peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian mengambil sikap untuk membentuk gereja sendiri yang kemudian diberi nama Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Pembentukan ini melewati proses perjuangan yang sangat panjang dan tidak ringan. Karena itu, pada tanggal 29 Oktober tahun 1933 gereja ini diproklamirkan di Desa Wakan, sebuah desa kecil yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Minahasa lebih menunjuk pada lokasi di mana KGPM ini berdiri untuk pertama kali, karena pada akhirnya KGPM kemudian menyebar dan hadir di tengah bangsa Indonesia, bukan hanya ada di Minahasa. Dari proses inilah maka KGPM sangat dikenal sebagai gereja perjuangan, gereja merah putih, gereja nasionalis yang bergumul untuk keberadaan bangsa. 87 tahun KGPM untuk tahun 2020 ini pada tanggal 29 Oktober nanti, dan masih terus berupaya mewujudkan panggilan Allah di tengah bangsa secara khusus, bukan lagi menghadapi penjajahan bangsa lain, tetapi kita bergumul dan berjuang dengan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi bentuk-bentuk penjajahan baru. Kita bergumul untuk berjuang menghadapi disintegrasi bangsa yang masih saja terus bermunculan dalam berbagai upaya. Kita juga bersama-sama dengan seluruh anak bangsa menghadapi pergumulan COVID-19. Dan KGPM sebagai gereja nasionalis yang peduli pada bangsa teristimewa bergumul membawa bangsa ini di hadirat Tuhan untuk mengalami pertobatan, dan dimulai dari internal KGPM untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya Tuhan mengasihani bangsa kita, supaya Tuhan melawat bangsa kita, dan supaya bangsa kita ini tunduk di tahtanya. Tuhan memberkati kita. Dalam rangkaian acara taktanya, doa, pujian, dan penyembahan selama 24 jam dalam 40 hari sebagai refleksi firman Tuhan dalam Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Sebagai bagian dari gereja Tuhan, maka Kerapatan Gereja Protestan Minahasa mengambil bagian dalam event kegerakan bersama. Dan saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala James Semagit, Master Teologi. Kepada Bapak kami, persilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang luar biasa bersama-sama dengan seluruh suku bangsa di seluruh dunia, dimanapun yang terpanggil dalam kegerakan bersama untuk melihat terjadinya pemulihan oleh karena situasi yang sedang melanda dunia sekarang ini. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian perenungan saat ini, saya ambil dalam Yesaya 40, ayat yang ke-25 dan 26. Firman Tuhan berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Haleluya. Kita bersyukur di momentum perjumpaan yang luar biasa mewakili suku bangsa di seluruh dunia.
secara khusus dalam kesempatan ini, kita sama-sama terpanggil untuk melihat dunia ini, bumi ini dipulihkan kembali. Saudara-saudara yang kekasih, panggilan dan rencana Tuhan untuk bangsa-bangsa begitu konsisten dibicarakan dalam Alkitab. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan menegaskan bahwa olehmu seluruh kaum di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Jelas sekali bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan ingin supaya dia bukan hanya menjadi berkat bagi satu bangsa, tapi Tuhan menginginkan supaya dia boleh menjadi berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Dalam perjanjian baru, kita menemukan dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kita melihat mata rantai dari rancangan Tuhan bagi seluruh bangsa. Bahwa Tuhan mengendaki semua bangsa akan menjadi bagian dari kerajaannya. Demikian juga ketika Yesus terangkat ke surga. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Terkait dengan kondisi pandemi global yang sedang kita alami sekarang ini. Hal ini mau mengingatkan bahwa ternyata Tuhan memperhatikan setiap detil persoalan dan pergumulan yang dunia sedang hadapi sekarang ini. Yang orang percaya sedang hadapi sekarang ini. Pesan penting bagi kita supaya kita tetap maju. Tetap ada dalam satu gerakan bersama. Karena rancangan Tuhan untuk bangsa-bangsa tidak pernah berhenti oleh karena masalah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di tengah-tengah bangsa-bangsa. Apapun latar belakang, suku, bahasa, budaya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Tapi di sisi lain, dia juga berkata, kamulah terang dunia. Jadilah terang. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Marilah mulai dari lingkaran yang terkecil dari kehidupan kita. Dan kita mulai bersinar, bercahaya, menjadi berkat. Dimanapun kita pergi dan berada. Sehingga dunia ini mulai berubah dari lingkaran yang paling kecil. KGPM sebagai satu gereja yang dihadirkan di tengah konteks perjuangan kebangsaan. Sampai hari ini begitu konsisten untuk ada dalam perjuangan kebangsaan Indonesia. Dan karena itu, sebagai gereja yang tetap konsisten pada nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan, tema sentral KGPM, Yesus Kristus dalam kebangsaan. Kebangsaan dalam Yesus Kristus. Mau menunjukkan, gereja KGPM adalah gereja yang selalu mau berjuang untuk hadir di tengah-tengah pergumulan-pergumulan bangsa. Dan ini merupakan esensi dari panggilan Tuhan bagi semua orang percaya. Supaya gerejanya boleh menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah bangsa dimanapun Tuhan menghadirkannya. Sebagaimana Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Kiranya Tuhan memberkati firman, memberkati kita semua, dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Jauh-jauh Tuhan so pilih patora, kau panggil patora semua. Tuhan mau pakai orang
kita selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai detik ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan indah bersama Tuhan. Memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini, biar itu naik seperti dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan dan terang pada jalan hidup kami. Karena kami tahu firman ini berkuasa. Firman ini adalah kebenaran. Karena kami tahu firman ini adalah Engkau sendiri yang berfirman bagi kami. Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti setiap kehendak firman-Mu dan mampu melakukan itu dalam hidup kami. Sehingga hari lepas hari, kehidupan kami mampu Tuhan menjadi berkat. Kehidupan kami mampu menampakkan cahaya kasih Tuhan di tengah hidup ini. Dan kami tahu Tuhan, ketika Tuhan memberkati kami, pasti akan diberkati untuk selama-lamanya. Bapa di surga, ketika virus corona melanda dunia ini, termasuk di dalamnya Tuhan, kami sebagai bangsa Indonesia merasakan ini. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, namun kami tahu Tuhan, Engkau melihat jeritan setiap anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau tetap melindungi bangsa kami. Oleh karena itu kami memohon pengampunan Tuhan. Kalaupun ini terjadi adalah peringatan-Mu bagi kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu terjadi di tengah bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk daerah Sulawesi Utara, Kota Madia Manado, yang di dalamnya kami tinggal beraktivitas. Tuhan Yesus, kami taruh daerah kota ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, daerah kota ini juga tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon Tuhan, ampuni daerah kami, ampuni kota kami Tuhan. Pulihkan semuanya Tuhan. Biar hujan pertobatan terjadi di daerah kami dan kota ini. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan. Kami akan melihat mujizat-Mu terjadi di daerah dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bawa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Baik mereka yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan kenal pergumulan mereka. Tuhan tahu penderitaan mereka. Tuhan dengar jeritan hati mereka Tuhan. Karena itu Bapa, saat kami berdoa saat ini, kami terlalu percaya bahwa tangan Tuhan yang berlobang paku, tangan Tuhan yang penuh kuasa, sedang menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada mujizat. Hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kuatkan iman pengharapan mereka. Biarlah di tengah penderitaan mereka, mereka tidak tawar hati. Mereka tidak kecewa. Mereka tidak berputus asa dengan penderitaan mereka. Tapi mereka percaya dengan iman, mereka berpengharapan hanya di dalam nama Tuhan. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara mereka yang merawat mereka. Mungkin suami, istri, anak-anak, orang tua mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan kesabaran buat mereka. Sehingga mereka dengan tulus hati merawat saudara-saudara mereka yang sakit. Kuduskan setiap makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi.
Biar mengalir kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Mengalir mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter-dokter, perawat yang sedang merawat mereka Tuhan. Kami berdoa menopang mereka semua dalam nama Yesus. Tuhan berikan terus kesehatan, kekuatan. Buat setiap para medis, berikan hikmat, berikan kemampuan yang ekstra. Sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka mampu merawat orang-orang yang sakit. Biarlah dengan tulus hati, mereka terus melakukan apa pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Kehidupan para medis, dokter, perawat, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang kaya, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan kerjakan bagi orang yang selalu berseru dan percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah akan melimpah buat mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa permohonan kami. Biarlah Tuhan bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, yang saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam ucapan penutup, salam penutup, yang akan dikalimatkan oleh Sekretaris Umum Pucuk Pimpinan Majelis Gembala Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM, Gembala Franky Londa. Shalom, dengan memanjatkan pujian syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang telah melayakkan kita bersama dalam persekutuan kasih melalui jaringan doa nasional. Wakili Pucuk Pimpinan Majelis Gembala KGPM mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mempercayakan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa untuk mengambil bagian dalam keesaan iman, menyaksikan kebesaran kuasa Allah bagi Indonesia, menyongsong ulang tahun proklamasi 17 Agustus, menyambut usia 75 tahun Republik Indonesia. Mari kita berdoa. Bahwa sesungguhnya keagungan, kebesaran, kemasyuran, kehormatan, dan kemuliaan adalah milik-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu kami merindukan tahta-Mu termanifestasi di bumi Indonesia tercinta ini, agar supaya Indonesia dipenuhi shalom Allah, di mana tanda-tanda kerajaan Allah didirikan di atas bumi persada Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sehingga negara kami dipenuhi dengan kasih sukacita, damai, sejahtera, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Engkau yang memberkati gerakan penyembahan 24/40 ini bagi Indonesia baru, Indonesia yang menuju kepada rancangan keselamatan Tuhan, mengalami kuasa pemulihan Allah ketika restorasi kehidupan terjadi di semua bidang kehidupan. Engkaulah Allah yang berkuasa atas seluruh dimensi ruang dan waktu kehidupan kami. Engkau yang menyatukan kami dalam persekutuan ibadah ini, dan kelanjutan rangkaian ibadah sampai pada tanggal 17 Agustus nanti secara non-stop dari semua denominasi gereja di seluruh Indonesia
akan memanifestasikan kemuliaan Allah, di mana wajah Tuhan yang penuh kasih menyinari Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Dan kami yakin gereja-gereja Tuhan akan menyatu dalam sebuah kegerakan iman, menghadirkan tanda-tanda keselamatan-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejamu di dunia ini, khususnya di Indonesia. Maka ketika kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan, kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja Gembala Agung, dan memberkati menyertai kami sekalian sampai Maranatha, yaitu mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.